Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Mas Simba, perkenankan pada kesempatan ini saya akan mengulas materi dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183, 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di ayat 183 mungkin sudah banyak penceramah yang mengulas tentang perintah Allah kewajiban berpuasa. Yang saya tekankan pada kesempatan ini adalah firman Allah ayat 184. Jadi sudah saya bacakan, yang artinya, yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Nah, di sini perintah puasa di bulan Ramadan itu sudah ditentukan harinya ya, yaitu khusus dilaksanakan di bulan Ramadan. Untuk waktunya bisa dengan hisab, metode hisab atau perhitungan bisa dengan ru'yatul hilal, yaitu melihat bulan baru. Kemudian bagi setiap umat yang beriman itu diwajibkan berpuasa seperti disinggung Allah dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, kamu diwajibkan beriman bagi orang-orang yang diwajibkan berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Tapi dalam kondisi tertentu mungkin ada dari kita yang mengalami suatu peristiwa atau kejadian yang tidak kita kehendaki. Di antaranya mungkin suatu saat kita sakit. Ketika kita sakit, maka kita boleh tidak berpuasa. Nah, kriteria sakit ini yang bisa mengukur kita sendiri ya. Apakah kita masih sanggup melaksanakan puasa atau kita tidak sanggup. Apabila kita meskipun sakit tapi tetap berpuasa itu lebih baik. Karena pahala puasa di bulan Ramadan itu berbeda bila kita harus mengganti di hari yang lainnya. Dan untuk sakit ini kita sendiri yang bisa mengukur ya. Jadi misalnya kita sakit panu, nah itu masih bisa berpuasa. Kita sakit hati itu masih sanggup untuk melanjutkan puasa sampai maghrib. Nah, untuk kondisi sakit ini mungkin kita perlu merasakan, kita introspeksi sakitnya apa, sakit diare itu mungkin karena mules sekali ya. Bisa kita tidak kuat, kita berpuasa, kita mengganti di hari yang lain. So sakit panas juga tidak kondisi bagus untuk berpuasa, maka kita boleh mengganti puasa di hari lain. Kemudian orang dalam perjalanan, orang yang dalam perjalanan ini kita juga yang bisa merasakan apakah kita akan lanjut puasa sampai maghrib atau kita akan mengganti di hari yang lain. Perjalanan ini ya mungkin tidak saklek atau letterlek ya. Dalam arti bisa jadi seorang yang perjalanan dari Jogja ke Jakarta, jaraknya mungkin 600 km, itu kalau dengan pesawat mungkin tidak terasa ya, karena pesawat kondisinya ber-AC, ya, mungkin hanya setengah jam sampai, ya, mungkin tidak perlu mengganti di hari yang lain. Tetapi perjalanan mungkin suatu saat seorang naik sepeda yang jaraknya mungkin 30 km, kondisi panas dan dia tidak kuat, maka dia wajib mengganti di hari yang lain. Jadi untuk orang yang dalam perjalanan itu tidak letterlek ya, harus berapa kilometer, harus naik apa dan sebagainya. Kemudian bagi orang yang berat menjalankan puasa, dalam arti ini mungkin kondisi tertentu orang yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengalami sakit yang mungkin bertahun-tahun ya, mungkin dia sakit stroke yang mungkin untuk peluang sembuhnya tahun depan belum tentu. Nah, dia mungkin
Kalau benar-benar tidak kuat puasa, dia kalau untuk mengganti di hari yang lain, dia juga mungkin peluangnya kecil ya. Jadi opsi yang ketiga adalah membayar fidyah. Nah, membayar fidyah ini ada ketentuannya. 1 hari puasa yang ditinggalkan itu dalam satu riwayat itu bisa diganti dengan membayar dengan bahan makanan pokok. Kalau di Indonesia berupa beras sekitar 6 ons. Berarti kalau 30 hari seseorang tidak berpuasa karena dia sakit menaun, peluang sembuh kecil, maka dia mengganti dengan bayar fidyah 6 on kali 30 hari. Berarti sekitar 18 kg beras yang ia berikan sebagai ganti atau kafarat denda karena dia tidak kuat berpuasa. Itu berupa fidyah. Atau fidyah bisa juga berupa hidangan makanan siap saji yang siap dimakan ya. Misalnya setiap hari kita mengkonsumsi, kalau kita makan nasi padang, satu porsi nasi padang itu misalnya kalau pakai ayam seharga 12.000 yang kita konsumsi sehari-hari, maka untuk pengganti fidyah juga bisa berupa nasi padang itu. Misalnya kalau di nominal sekali makan 12.000, kalau kali 30 hari berarti jadi 360.000 itu yang kita keluarkan sebagai fidyah karena tidak sanggup lagi untuk mengganti puasa di hari yang lain. Nah, itu beberapa kafarat atau denda bagi orang yang tidak sanggup berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian kelanjutan firman Allah yang artinya, tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi artinya kalau seorang membayar fidyah, kemudian diberi kelebihan, itu lebih baiknya. Misalnya, seharusnya ketentuannya untuk fidyah sehari itu 6 on, tapi kalau dia mau membayar 1 kilogram, itu berarti melebihi dari 6 on, itu lebih baik lagi. Kemudian saya ulas sekali lagi, jadi beberapa kafarat yang harus dilakukan oleh orang yang tidak berpuasa. Yang pertama, bila dia tidak sanggup puasa di bulan Ramadan, maka dia harus mengganti di hari lain yang jumlahnya sama dengan hari yang ditinggalkan. Kalau misalnya setahun ke depan dia tidak akan sanggup mengganti di hari yang lain, maka pilihan yang ketiga adalah dengan membayar fidyah. Nah, ini tidak boleh seseorang harus milih ya, dalam arti wah aku tidak sanggup puasa, aku tak langsung bayar fidyah, nggak boleh. Jadi harus ada skala prioritas, ada urutannya. Misalnya dia tidak sanggup berpuasa di bulan Ramadan, maka prioritas kedua dia harus mengganti di hari yang lain. Dalam arti dia diusahakan mengganti dulu, tidak boleh langsung bayar fidyah. Kemudian opsi terakhir, misalnya dia tidak akan sanggup mengganti puasa di hari yang lain, maka dia boleh membayar fidyah. Nah, cuma untuk berpuasa di bulan Ramadan ini pahalanya jauh lebih besar, dan ini peluangnya kita lebih ringan untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan karena banyak teman-teman kita, banyak orang seluruh dunia yang mengerjakan puasa. Misalnya suatu saat kita harus mengganti di hari lain, itu akan terasa berat karena kita ibaratnya puasa sendirian dan tidak ada orang lain yang ikut berpuasa, dan mungkin banyak godaan. Misalnya ada yang menawari minuman, ada yang menawari makanan enak, itu suatu godaan yang tersendiri. Ya mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Bila ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bila ada salahnya dari saya pribadi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.